Puji nama Tuhan, shalom dewasa muda CK7 yang dikasih Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Saudara siap memuji Tuhan hari ini? Mari sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin mulai ibadah kita hari ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan ketika pujian penyembahan dinaikkan, kuasa Tuhan turun melingkupi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, kami siap menyembah. Haleluya, amin. Buat teman-teman sorakan haleluya. Mari bersuka cita hari ini, amin. Mari kau yang di rumah-rumah, mari bangkit berdiri memuji Tuhan. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Katakan dengan iman, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Saya percaya saudara bisa lebih lagi kembang katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tangan kami Tuhan, angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau Allah Immanuel, amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Kami angkat tangan kami Tuhan, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Kau Allah kami yang perkasa Tuhan, Allah kami yang berkuasa selama-lamanya, amin. Ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Mari lebih lagi katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat tanganku,
selamanya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah Allah kami yang perkasa, berkuasa selama-lamanya Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kami tahu Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau selalu berjalan di samping kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima segala pujian dan sembah kami Tuhan. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama dengan iman katakan, Bapa, Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
Sama sekali lagi katakan. Tunjukkan kasih Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia,
consumed, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you, yeah. And come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you, we want you. Shalom teman-teman dewasa muda. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali bersama-sama secara online. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu tentang relationship teman-teman. Pasti kita punya hubungan dengan sesama kita, dengan orang tua, dengan pasangan kita, keluarga kita, atau dalam tempat kerja, dalam komunitas kita. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu teman-teman yang seringkali menjadi satu kendala di dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, mari izinkan saya untuk kita siapkan hati untuk sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh ada. Mari Tuhan, kami minta Engkau yang memimpin kami Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu dan kami percaya Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi dalam firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman bisa terjadi sama semua orang. Saya percaya kita juga pernah mengalaminya ya. Nah, namanya kesalahpahaman ini bisa menjadi satu kendala di dalam satu hubungan. Dalam rumah tangga, tadi saya bilang, di dalam pernikahan, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Nah, kalau kita tidak memberesinya, kalau ini tidak dituntaskan, maka gara-gara kesalahpahaman bisa terjadi rusaknya hubungan, bahkan terputusnya relationship kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, masuk lebih dalam lagi nih teman-teman ya. Kesalahpahaman itu adalah situasi ketika ada sedikit ketidakpercayaan, kurangnya kesabaran, miskomunikasi yang muncul di antara dua pihak yang menimbulkan kesalahpahaman dan berakhir dengan masalah. Ya, pasti namanya orang salah paham itu terjadi kenapa? Ya, ada sedikit ketidakpercayaan. Kita mulai curiga. Nah, jangan-jangan dia begini nih, jangan-jangan dia begitu. Nah, kemudian apalagi di sini miskomunikasi. Maksud saya apa? Yang dipikirin dia apa? Maksudnya dia apa? Yang saya pikir apa? Akhirnya kita nggak ketemu. Terjadi kesalahpahaman. Nah,
Selanjutnya dikatakan satu momen kesalahpahaman begitu beracun sehingga membuat kita melupakan 100 momen indah yang kita habiskan bersama dan menghancurkan segalanya jika kita tidak menyelesaikannya. Mungkin dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman, dengan pasangan, kita punya momen-momen yang indah. Tapi gara-gara satu kesalahpahaman, akhirnya semuanya berantakan, bahkan bisa terpisah. Nah, makanya parah ini kesalahpahaman ya. Hari ini makanya kita belajar supaya kita bisa menghindari dari ini semua, supaya hubungan kita dengan sesama kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, selanjutnya kesalahpahaman di antara dua pihak itu terjadi karena adanya pihak ketiga. Ini biasanya nih, suka ada pihak ketiga yang menyampaikan informasi tanpa kita menanyakan kebenarannya terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan. Hati-hati ya, kita harus jaga nih. Ya memang gak selalu sih terjadi seperti itu, tapi kita harus jaga nih. Kadang-kadang ada orang dari pihak ketiga yang datang, tahu nggak kalau si ini begini-begini? Tahu nggak kalau si itu begini-gini-gini? Nah, terus kita nggak ngecek, kita nggak nanya langsung, kita dengerin dia, langsung kita bilang, wah bener juga ya, wah gini ya, wah gitu ya. Langsung kita ambil satu keputusan, satu kesimpulan, sehingga terjadi yang namanya kesalahpahaman. Nah, selanjutnya gimana sih caranya untuk menghindari yang namanya kesalahpahaman? Yang pertama adalah jangan berasumsi jika tidak tahu kebenarannya. Ya, don't judge book by its cover. Jangan kita mengambil satu keputusan gara-gara kita lihat, wah kayaknya begini nih, kayaknya begitu nih. Kita yang pikir sepertinya begini, sepertinya begitu. Padahal nggak begitu. Ini yang sering terjadi. Kita pikir begini, maksud dia begitu. Nah, ini nggak nyambung akhirnya. Karena kenapa? Karena kita nggak nanya, kita nggak ngomong, kita berasumsi, kita pikir sendiri, kita putuskan sendiri, kita hakimin sendiri. Ini bahaya teman-teman. Dimanapun kita berada ya, dengan pasangan kita, dengan orang tua, dengan rekan kerja, pasti akan fatal kalau kita ini cepat banget mengambil satu asumsi tanpa kita pikirkan lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya apa? Kita harus selidiki dulu apa yang menjadi akar permasalahan dari satu kesalahpahaman. Pasti dalam kesalahpahaman ini ada akarnya. Nggak mungkin tiba-tiba terjadi begitu aja. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Nah, makanya kita harus cari tahu dulu nih. Sebelum kita memutuskan satu keputusan atau mengambil satu tindakan, lebih baik kita cari akarnya dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kenapa ini bisa terjadi? Apakah ada dari pihak saya yang salah? Atau mungkin apakah dari pihak yang orang di sekeliling kita yang salah? Nah, kita harus cari dulu akarnya. Jangan kita langsung hakimin, jangan langsung kita ambil satu keputusan tanpa mencari penyebabnya. Ya, ini harus kita cari penyebabnya. Kemudian yang selanjutnya adalah supaya kita menghindari yang namanya kesalahpahaman, kita harus berpikir secara positif dalam memandang suatu keadaan. Ya, melihat segala sesuatu itu secara positif. Firman Tuhan juga jelas berkata bahwa kita harus melihat segala sesuatu secara positif. Jangan negatif thinking. Kalau kita negatif thinking, waktu kita dekat dengan orang, kita pasti punya pikiran yang buruk. Ngapain dia dekat-dekat sama saya? Ini orang pasti punya maksud begini. Ini jangan-jangan dia maunya begini. Nah, kita selalu akhirnya kita menuding-nuding orang. Padahal nggak terjadi apa-apa. Itu kan susahnya ya. Nggak terjadi apa-apa, tapi pikiran kita nih bermain nih. Ya, dengan segala sesuatu kenegatifan gitu dalam pikiran kita mulai ngejudge, kita mulai hakimin, kita bilang, oh jangan-jangan dia mau ini, jangan-jangan dia mau begitu. Nah, kalau begini susah nih dalam hubungan nih, dalam relationship pasti bisa berantakan, ya. Otomatis kita akan sering berantem sama orang-orang sekeliling kita, karena kita selalu berpikir negatif. Makanya kita harus berpikir positif dulu, ya. Ingat baik-baik bahwa Tuhan itu tahu segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ya, jadi biarpun kelihatannya ada sesuatu yang gak benar, tapi ingat kita punya Tuhan itu tahu. Tuhan itu akan kasih tahu kita. Ya, Tuhan itu bisa memberikan satu kepekaan buat kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita punya waktu-waktu intim dengan Tuhan, Dia kasih kita kepekaan. Sehingga kita punya seperti sense gitu yang kita tahu. Kayaknya ini ada sesuatu yang gak benar. Kayaknya ini ada sesuatu yang salah. Nah, makanya kita harus dekat dengan Tuhan. Dan kita selalu berpikir secara positif di dalam segala hal. Terus selanjutnya adalah cara untuk menghindari kesalahpahaman dengan mengkomunikasikan langsung dengan pihak yang bersangkutan. Ya, ada baiknya kita langsung tanya, maksud kamu apa ya? Yang dimaksud dengan ini apa ya? Atau kita yang jelaskan, gini loh, maksud saya adalah
Gini loh, yang saya mau adalah, nah ini, supaya terjadi satu keterbukaan. Jangan sampai kita diam-diaman, kita pikir dia tahu, dia pikir juga kita tahu gitu kan. Kita kan main tebak-tebakan namanya. Namanya manusia kan nggak mungkin kita bisa baca pikiran orang. Ya jadi kita main tebak-tebakan nih. Nah akhirnya kalau pas nggak nyambung, berantem jadinya, ribut akhirnya putuslah hubungan kita. Nah makanya hari ini kita harus benar-benar nih belajar komunikasi. Untuk apa? Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan harus disampaikan dengan benar. Ya supaya orang yang di sekeliling kita juga bisa mengerti. Dan kita juga mencoba untuk mengerti keinginan mereka. Jangan kita maunya kita doang. Tapi kita juga harus punya waktu untuk mendengarkan apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan. Jadi saling, ya komunikasi itu saling. Dua pihak saling. Enggak satu pihak doang. Pokoknya saya yang mau begini, kamu dengerin. Enggak juga. Atau saya harus dengerin dia apa yang semua yang dia mau. Enggak juga. Kita saling. Makanya namanya komunikasi. Nah, dengan mengkomunikasikan ini sehingga semuanya jelas, jadi tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Kan sama-sama enak dong. Daripada kita punya hubungan, akhirnya sama-sama kita nyimpen di dalam. Ya, wah ternyata dia orangnya begini. Wah ternyata dia orangnya begitu. Kita berpikir seperti itu. Dan orang yang ini sama kita juga pikir gitu. Wah ternyata dia juga begini. Akhirnya kita sama-sama main tebak-tebakan. Saling-saling berasumsi masing-masing. Nah makanya harus diklarifikasi. Harus dijelasin semuanya. Gitu ya. Nah selanjutnya lagi. Cara untuk menghindari kesalahpahaman adalah belajar menerima hal-hal baru atau ide-ide kreatif yang berbeda dengan cara-cara kita. Ya, mungkin selama hidup kita nih kita jalanin cara-cara kita ya. My ways gitu kan. Ini yang aku lakukan biasanya. Ya, kebiasaan kita yang kita lakukan berulang-ulang. Nah, pada waktu kita ketemu dengan orang ya di dalam dunia kerja, di dalam dunia pelayanan, di dalam kehidupan kita gitu ya. Apalagi pasangan suami istri yang baru menikah. Nah, itu kan pada waktu dua pribadi yang berbeda ya, terus jadi ada di satu tempat dan berusaha untuk menjalani sesuatu bersama-sama. Kalau kita nggak mau belajar menerima, pasti kita akan lihat kenapa caranya begitu. Nah gitu kan, karena berbeda dari kita. Jadi kita mulai berasumsi, ini salah nih dia nih, nggak begini-begini. Padahal ini mungkin bisa menjadi cara yang baru. Ini bisa menjadi ide-ide yang kreatif. Tapi kitanya udah ngeblok duluan. Karena kita pikir, wah ini beda dengan cara saya. Wah ini beda dengan kebiasaan saya. Nah ada baiknya supaya kesalahpahaman ini tidak terjadi. Coba kita belajar. Makanya tadi kan dibilang mengkomunikasikan ya. Dia punya ide apa, kita punya ide apa. Coba kita komunikasikan, coba kita cari titik tengahnya. Gimana caranya supaya ide kamu dan ide saya bisa saling melengkapi. Dan kita bisa saling membangun. Bisa lebih baik lagi, bisa semakin disempurnakan lagi. Nah itu kan enaknya, daripada kita main tebak-tebakan, daripada kita asumsi. Wah saya pikirnya begini, dia pikirnya begitu. Nggak akan habis-habisnya tuh, nggak bakal ketemu. Yang ada pasti akan ribut. Nah ya, akhirnya jadi pertengkaran, akhirnya putus yang namanya relationship, satu hubungan. Nah selanjutnya firman Tuhan bilang apa sih? Di dalam Yakobus 1 ayat 19-20 bilang begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar. Tapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya baca-baca terjemahan lainnya bicara tentang apa sih maksudnya gitu ya. Ternyata maksudnya di sini dikatakan apa? Jika kita bertindak di dalam keadaan marah, maka tindakan kita pasti tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena kebenaran Allah tidak timbul dari kemarahan manusia. Kebenaran Allah tidak timbul dari kebenaran manusia, dari kemarahan manusia. Kebenaran Allah itu timbul dari firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus tenangin diri kita. Ya, itu harusnya kita jaga hati kita dulu supaya segala sesuatu ini bisa berjalan dengan baik dan benar, dengan secara positif. Ya, kalau kita udah marah, kita udah emosi, namanya kalau marah pasti kemarahan itu dipimpin oleh namanya emosi. Waktu emosi itu masuknya kemana? Ke jiwa. Nggak mungkin dari firman Tuhan, dari roh gitu keluar firman Tuhan. Nggak mungkin. Ini udah jiwa.
Kalau ada jiwa, otomatis seringkali terjadi apa? Kedagingan kita, keakuan kita. Saya maunya begini, saya inginnya begini, yang saya minta begini. Nah itu akhirnya nggak ketemu dah. Firman Tuhan bilang apa? Ya udah, kalau kita menghadapi yang namanya kesalahpahaman, di sini dikatakan janganlah kita harus cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Artinya apa di sini? Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mencerna terlebih dahulu sebelum kita mengambil satu keputusan, sebelum kita menghakimi sesuatu, ya, atau menjudge sesuatu. Lebih baik kita ambil satu momen di mana kita pikirkan baik-baik. Firman Tuhan sebenarnya bilang apa sih? Apakah ada damai sejahtera kalau saya lakukan ini? Nah ini, daripada kita langsung ambil satu tindakan karena kita emosi, karena marah, ya. Jadinya apa? Terjadi kesalahpahaman. Ya. Nah, makanya kalau kita terjadi kesalahpahaman, kalau kita salah paham sama orang lain, ya sudah minta ampun di hadapan Tuhan. Minta maaf. Sorry, saya salah paham. Saya pikir selama ini kamu begini bla 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 bla, ternyata tidak. Ya udah, kita yang sudah kita yang mungkin pernah marah, kita mungkin mengambil satu tindakan, kita yang mungkin pernah mengambil sesuatu yang harusnya tidak kita lakukan, ya sudah, kitanya yang minta maaf. Kan firman Tuhan mengajarkan begitu kan? Jangan cepat marah, ya. Jadi kita harus saling mengampuni, kita juga mau mengampuni, ya. Kita juga mau minta maaf. Nah, selanjutnya kalau tadi kan salah paham. Sekarang bagaimana dengan pihak yang satu lagi? Yaitu pihak yang sering disalahpahami. Nah, merasa disalahpahami itu sangat menyakitkan, membuat frustasi. Mungkin kita memiliki niat baik di hati dan tidak bermaksud jahat. Tetapi entah bagaimana kata-kata dan tindakan kita disalahpahami. Motif kita disalah nilai. Tindakan kita disalah artikan. Bahkan kita mencoba nih untuk menjelaskan, tetapi kata-kata kita tidak didengar. Sampai kita merasa tidak punya kemauan lagi untuk menjelaskan situasinya atau meluruskan semuanya. Atau mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mengklarifikasi kesalahpahaman sejak awal. Wah, ini posisi nggak enak banget nih ya. Saya percaya pasti kita juga pernah ya mengalami seperti ini. Maksud kita baik, ya. Tujuan kita baik, motivasi kita baik, tapi disalahpahamin sama orang. Orang nuduh kita yang enggak. Orang nuduh kita yang aneh-aneh. Bahkan di era media sosial, begitu gampang ya. Orang-orang di luar sana yang enggak melihat kejadian aslinya, tapi gara-gara melihat foto atau satu cuplikan, langsung di-post, bikin viral, langsung dikasih tagline-nya beda-beda gitu ya. Langsung heboh di mana-mana. Padahal kejadiannya enggak seperti itu. Tetapi orang lain dengan gampang salah paham dengan apa yang sudah jadi viral itu. Sehingga mereka menghakimi, mereka menjudge, mereka menilai kita dengan hal-hal yang tidak benar. Padahal motivasi kita benar loh. Kalau orang tahu tujuan hati kita, pasti mereka, oh ternyata ini. Nah masalahnya kan sekarang media sosial begitu. Dia langsung foto, dia langsung record gitu klipnya, kemudian heboh di mana-mana. Ya. Nah hari ini kita coba belajar teman-teman, bahwa memang gak enak namanya disalahpahamin, menyakitkan, bikin kita frustasi ya. Kita coba jelasin, gak didengar juga. Bahkan waktu-waktu untuk kita mencoba untuk mengklarifikasi juga gak bisa. Nah terus kalau kita ada di posisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa sih yang harus kita lakukan? Nah meskipun kita ini memiliki motif murni dan memiliki niat baik di hati, tetapi kita harus ingat baik-baik bahwa tidak peduli seberapa baik atau bijaksananya motivasi kita, tetap saja orang-orang di luar sana pasti ada yang salah memahami kita. Itu pasti ada deh ya. Jangan kita pernah berpikir, wah tenanglah orang pasti berpikirnya begini-begitu. Enggak, kita nggak pernah tahu pikiran orang. Bahkan mungkin orang itu bisa tersenyum sama kita, tapi di dalam pikiran mereka sedang menghakimi kita. Ya, kita udah lakukan yang terbaik, kita udah kasih yang terbaik, tapi tetap aja ada orang yang kritik, tetap ada aja orang yang ngomongin. Ya sudah, ya jangan frustasi. Ya, memang inilah kehidupan. This is real life, this is reality gitu ya. Nggak mungkin kita bisa paksain semua orang harus suka sama kita, semua orang harus mengerti isi hati kita. Nggak bisa ya teman-teman ya. Bahkan dalam Alkitab pun terjadi nih hal-hal seperti ini, disalahpahami.
Nah, dalam 1 Samuel 1 ayat 13 di situ dikatakan ada seorang ibu yang bernama Hana, ya. Dia itu disalahpahami oleh imam besar Eli. Ya, imam besar Eli di Bait Allah. Kenapa? Jadi pada waktu ibu Hana ini sedang berdoa dengan kusuk secara diam-diam. Dia berdoa secara diam-diam, ya. Mulutnya komat kamit tapi nggak keluar suara. Dia lagi berdoa kusuk secara diam gitu, secara pelan-pelan gitu. Dia dengan kusuk gitu ya. Maksudnya dia bukan suara yang keras-keras, tapi dia secara kusuk, dan di situ dia berdoa untuk meminta keturunan seorang anak. Tetapi lihat imam besar Eli, waktu dia melihat sini perempuan ini, si ibu Hana ini, dia bilang apa? Engkau perempuan mabuk. Waduh, gimana perasaannya ya? Seorang ibu lagi merindukan seorang anak, lagi berdoa dengan kusuk minta sama Tuhan. Dibilangnya apa? Pemabuk. Ya ampun, kasihan banget gitu ya. Tapi inilah yang terjadi gitu kan di dalam Alkitab. Itulah terjadi, disalahpahamin. Nah kemudian ada lagi dalam Alkitab yang juga nggak kalah fatalnya, yaitu Yesus. Yesus itu sering banget disalahpahamin sama orang. Apalagi yang namanya orang Farisi, ahli Taurat, itu sering benar deh salah paham sama Tuhan Yesus ya. Entah mereka memang sengaja atau mereka memang mencari-cari kelemahan daripada Tuhan Yesus. Nah, di dalam Matius 12 kita bisa baca ceritanya nih. Di ayat 22 dan 24. Di situ dikatakan, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga orang yang bisu itu berkata-kata dan melihat. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata apa? Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Wah, itu benar-benar parah. Langsung dihakimin, langsung dijudge, dikatakan begitu. Dengan Beelzebul, katanya, itu mah Tuhan Yesus. Itu mah si Yesus, si anak tukang kayu itu, dia pasti pakai kuasa kegelapan. Dia pakai kuasa setan untuk mengusir setan. Padahal maksud Tuhan Yesus itu dengan baik, dengan benar. Dia punya motivasi untuk apa? Menyembuhkan, melepaskan orang dari yang namanya kerasukan setan. Tapi orang-orang di situ ngelihatnya apa? Itu pakai kuasa kegelapan, katanya gitu ya. Wah, langsung dibilang dia dengan Beelzebul, penghulu setan. Waduh, hatinya bagaimana tuh ya? Maksud baik tapi malah disalahpahamin. Selanjutnya terjadi lagi. Di dalam Lukas 5 ayat 20 dibilang begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapa orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Wah, langsung di situ disalahpahamin. Ya, mereka pikir ngapain nih Tuhan Yesus sok-sokan ya, arogan, udah kayak Tuhan aja laganya, ngampunin dosa. Di situ. Ya, padahal Tuhan Yesus ya, dia turun ke dunia ini untuk menghapus dosa manusia. Tapi orang-orang ini, mereka nggak pernah nanya. Harusnya mereka bisa datang, guru, apa maksudmu dengan ini? Guru, bisakah kau jelaskan? Kan klarifikasi dong harusnya. Tapi mereka nggak klarifikasi tuh. Waktu mereka dengar, mereka langsung ngejudge gitu ya. Itu kalau zaman dulu udah ada media sosial, langsung diposting, langsung viral di mana-mana. Waduh, zaman begitu ya. Nah, ini yang terjadi. Jangankan kita, teman-teman. Alkitab, bahkan Tuhan Yesus pun disalahpahami sama orang. Apalagi kita, ya, pasti pernah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan jika kita disalahpahami? Yang pertama adalah selidiki hati dan selidiki hati dan pikiran kita. Apakah ada yang salah dalam perkataan dan perbuatan kita? Ya, coba deh, daripada kita langsung ngamuk-ngamuk marah-marah, mendingan kita ambil waktu, kita mulai berdoa. Tuhan, sebenarnya apa sih? Apakah saya salah dalam perkataan, dalam perbuatan? Apakah saya menyinggung? Apakah saya menyakiti ya sesama saya, pasangan saya, sahabat saya, partner kerja saya, orang tua saya, pemimpin saya? Nah gitu, kita yang koreksi dulu. Ya, kita dengan kerendahan hati kita langsung koreksi diri kita. Karena kita harus sadar kita ini manusia biasa. Kita bukan manusia yang sempurna. Kita masih punya kelemahan. Nah makanya daripada kita menghakimi orang lain, daripada kita nunjuk orang lain, lebih baik kita langsung lihat diri kita sendiri. Koreksi diri kita. Ya, lihat Tuhan apa yang salah. Kalau memang ada sesuatu yang gak benar, kalau memang ada sesuatu yang salah, Tuhan kasih tahu supaya aku bisa minta ampun. Supaya aku bisa minta maaf sama orang ini.
Ya, ini yang pertama harus kita lakukan. Nah, selanjutnya apa? Jika memungkinkan, lakukan dengan kerendahan hati untuk menjelaskan kesalahpahaman. Coba kalau bisa nih ya, kalau bisa kita ketemu orangnya, kita samperin dengan kerendahan hati. Kita jelaskan kesalahpahaman. Sorry nih, sepertinya kamu salah nangkap apa yang saya mau. Sepertinya bukan begini yang kamu pikirkan, bukan begitu yang kamu katakan. Nah, kita harus jelaskan, ya, kita harus jelaskan dengan kerendahan hati, bukan pakai emosi, ya. Di sini dikatakan dengan kerendahan hati kita menjelaskan, kita berusaha untuk mengklarifikasi. Dan firman Tuhan bilang apa? Untuk hidup tetap damai dengan semua orang di dalam Roma 12. Kita usahakan supaya kita tuh hidup damai. Jangan cari ribut sini, cari ribut situ. Bagaimana mungkin karakter Kristus itu bisa nampak dalam kehidupan kita? Bagaimana mungkin orang-orang bisa melihat karakter Kristus? Kalau kitanya berantem di sini, berantem di situ, ngadu debat sini, debat situ, ya. Bagaimana mungkin orang bisa datang kepada Tuhan? Justru dengan kerendahan hati kita, kita mau minta ampun, kita mau minta maaf, kita mau menjelaskan dengan kerendahan hati, maka kita berusaha untuk menjaga namanya kedamaian. Ya, di sini baru orang-orang bisa melihat ada karakter Kristus nampak dalam kehidupan kita. Bukan cuma gara-gara kita pakai kaos tulisannya ada gambar salib lah, pakai aksesoris Kristen, bukan. Tapi dari karakter kita, orang bisa melihat siapa itu Kristus yang hidup di dalam kita. Dan kemudian lagi, jika kita tidak berhasil nih menjelaskan, kita coba nih, kita cari orangnya gitu ya. Kita mau ngejelasin, tapi nggak ketemu. Entah orangnya udah pergi, entah orangnya pindah kota. Pokoknya apapun juga yang terjadi, tidak berhasil menjelaskan. Maka yang harus kita lakukan adalah, mari kita doakan orang yang salah paham dengan kita. Ya udah kita doakan. Ya, dan tetap mengasihi mereka. Jangan kita marah-marah. Ya, jangan kita sengaja bikin berita lagi. Sebar-sebar. Wah tuh dia tuh begini, dia begini. Nggak usah. Di sini kita harus doakanlah mereka. Tuhan, kalau mungkin orang ini salah paham, maksud saya bukan begini, tapi orang ini salah nangkep, salah mengerti. Tuhan tolong bukakan pikiran mereka. Tuhan jamah mereka, supaya bisa mereka mengerti. Ya, Tuhan pokoknya lakukan sesuatu sama mereka. Berkati mereka, ya Tuhan jamah mereka. Ya, supaya apa? Kasih Kristus itu tetap mengalir di tengah-tengah kita, dan kasih Kristus itu bisa kita alirkan kepada mereka. Ayo berdoa. Berat sih sebenarnya waktu kita ngedoain orang yang udah nyakitin kita. Kita doain orang yang udah dengan gampangnya mengambil satu kesimpulan atau menghakimi kita. Tapi kita belajar daripada Kristus. Kalau Kristus aja mengampuni orang-orang yang menyalibkannya dia, bagaimana dengan kita? Siapakah kita kalau kita tidak mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kita? Ya, dan ingat baik-baik kenapa kita harus mengampuni, harus mengasihi mereka, karena Tuhan yang akan membela perkara kita. Bukan dengan kuat gagah kita loh. Bukan karena kita punya koneksi, kita punya power, kita punya kepintaran. Bukan, tetapi semua karena Tuhan. Dia yang akan membela perkara kita. Kita mau pakai apapun juga dengan cara-cara manusia, dengan kekuatan manusia, dengan hikmat manusia. Tapi kalau kita tahu ini sebenarnya salah, ya pasti semuanya itu akan tertutup jalannya. Karena Tuhan sendiri yang akan menghalangi. Tetapi kalau kita benar-benar, ya kita sudah lakukan yang terbaik, kita dengan kerendahan hati, kita mau mengampuni, ya kita mau mengasihi. Tetapi kalau dari pihak sananya nggak mau atau menghindar atau tetap marah segala macam, ya udah. Tugas kita adalah apa? Kita mengampuni, melakukan firman Tuhan, kemudian biarkan Tuhan membela perkara kita. Tuhan pasti akan melakukan banyak hal yang luar biasa. Jangan takut dan gentar. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun ada orang-orang yang bangkit berusaha untuk melawan kita, berusaha untuk melakukan sesuatu yang buruk, bahkan merencanakan yang jahat. Tetapi kalau Tuhan yang ada di pihak kita, siapa yang mampu melawan dia? Amin ya teman-teman semua ya. Dan terakhir saya mau katakan, jangan menyimpan kemarahan. Kesalahpahaman bisa tersembunyi di dalam hati. Kita mungkin berpikir untuk mengabaikannya atau melupakannya. Ya udahlah, udah lewat lah. Udahlah, nanti aja lah, udah biarin aja lah gitu kan ya. Di mulut kita begitu, tetapi sebenarnya di hati kita enggak ya. Tersembunyi di dalam hati nih. Nah, sebenarnya jadi dikatakan di sini, pada waktu kita menyimpan yang namanya kemarahan ini,
maka ini akan menjadi seperti api yang menolak untuk padam. Kadang-kadang tanpa terduga, api ini bisa membara dan akhirnya apa? Membuat kita benci terhadap seseorang. Kita mulai menyimpan dendam, kepahitan, kita kesal banget sama orang ini. Biarpun gak kelihatan dari luar mah tetap senyum-senyum, tetapi dalam hatinya penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kita kembali, teman-teman ya. Dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 8 dan 9 dikatakan, berhentilah marah, tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kejahatan, kemarahan, panas hati itu akan membawa kepada kejahatan, bukan kebaikan. Bukan gara-gara panas hati, habis itu marah-marah terus melakukan firman Tuhan. Enggak, pasti akan melakukan cara-cara dengan duniawi, cara-cara manusia untuk membela, untuk melakukan pembalasan. Makanya firman Tuhan bilang apa? Berhenti marah, tinggalkan panas hati itu. Ya, karena itu semua akan membawa kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, kata Tuhan. Ya, Tuhan itu adil. Siapapun kita, pada waktu kita mulai marah dan kita mulai menyimpan dendam, kita mulai menyimpan satu kepahitan, firman Tuhan bilang apa? Orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan kerendahan hati, menantikan pembelaan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan kebenaran Tuhan, dikatakan apa? Akan mewarisi negeri. Kenapa bisa mewarisi negeri? Karena orang-orang ini ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Sekalipun banyak orang yang berusaha untuk menghancurkan, mencelakai, melakukan sesuatu yang jahat, tetapi kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, pada waktu kita perkara-perkara kita dibela sama Tuhan, maka teman-teman akan ngelihat bagaimana rencana Tuhan yang dahsyat yang luar biasa itu. Dan kemuliaannya akan timbul seperti fajar di pagi hari. Ya, menerangi semua kegelapan dan semua akan melihat siapa Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin ya teman-teman ya. Terakhir ada satu quotes, satu pepatah berkata gini. When nails grow long, we cut nails, not fingers. Similarly, when misunderstanding grows up, cut your ego, not your relationship. Di sini dikatakan ketika kuku kita ini bertambah panjang, kita memotong kuku, bukan jari ya. Yang dipotong kukunya ya, bukan potong jarinya gitu kan. Demikian juga pada waktu kesalahpahaman ini timbul, yang harus kita potong adalah ego kita. Ego kita, bukan hubungan kita. Dengan kerendahan hati kita terus menjaga supaya hubungan kita dengan orang tua, ya, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan pemimpin, dengan sahabat itu tetap berjalan dengan baik. Ya, sekalipun kita harus merendahkan hati kita, ya, sekalipun kita harus merendahkan ego kita, tetapi satu hal yang paling penting adalah kita menjaga kedamaian supaya semua orang bisa merasakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Amin, teman-teman. Puji nama Tuhan, saya percaya firman Tuhan renungan hari ini boleh menguatkan kita kembali ya, di posisi kita yang suka salah paham atau di posisi kita yang sering disalahpahami sama orang. Nah, sebelum kita tutup hari ini, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh belajar tentang kesalahpahaman Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau hari ini kami sering salah paham sama orang Tuhan. Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu bahwa kami harus belajar untuk klarifikasi segala hal. Ya, dengan kerendahan hati kami belajar untuk menerima Tuhan. Kami juga belajar untuk tidak berasumsi segala sesuatu yang negatif Tuhan. Mari Tuhan Engkau lihat Tuhan. Dan juga hari ini kalau kami ada di posisi di mana kami sedang disalahpahami sama orang Tuhan. Kami sudah punya niat baik, kami sudah melakukan hal-hal yang baik. Tetapi ada saja orang-orang yang menghakimi kami, bahkan menilai kami dengan sesuatu yang buruk dan tidak benar. Hari ini dengan kerendahan hati kami mau mengampuni mereka. Hari ini Tuhan kami mau datang ke hadapan-Mu dan kami menyerahkan segala perkara kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya pembelaan kami datangnya daripada Engkau.
bukan dengan kuat, bukan dengan gagah kami. Tetapi kami akan melihat di mana kemuliaan-Mu akan dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga dalam masa muda kami Tuhan, dalam kehidupan ini Tuhan, kami boleh menjadi saksi Kristus. Dan kami boleh menjaga hubungan kepada orang-orang di sekeliling kami. Dengan orang tua, dengan pasangan, dengan sahabat, dimanapun kami berada Tuhan, supaya orang-orang bisa merasakan karakter Kristus, hadirat Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan itu ada di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya teman-teman dewasa muda semuanya akan kembali dikuatkan, disegarkan kembali, dan kami boleh berjalan-jalan bersama-sama di dalam kesempurnaan Tuhan Yesus, siap untuk menjalani masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah onsite di GBI PRJ Group CK7, maka Bapak Ibu wajib melakukan booking seat melalui aplikasi GBI PRJ Group CK7 via mobile phone, baik melalui App Store untuk iOS maupun Google Play Store untuk Android. Berikut langkah-langkahnya. Bapak Ibu harap mendownload terlebih dahulu aplikasi GBI PRJ Group CK7 di Google Play Store atau App Store. Lakukan registrasi dengan mengisi data-data pribadi yang diminta. Setelah selesai mengisi data-data pribadi tersebut dengan benar, maka Bapak Ibu akan menerima 6 angka OTP melalui SMS di mobile phone atau di email Bapak Ibu sekalian. Dan harap masukkan 6 angka OTP tersebut dengan benar agar dapat melanjutkan tahap berikutnya. Kemudian klik 3 garis yang posisinya berada di kiri atas layar mobile phone Bapak Ibu sekalian, atau dapat juga klik logo kursi dengan tulisan onsite yang berada di posisi bawah sebelah kanan nomor 2. Sebelum booking e-ticket onsite, harap Bapak Ibu membaca fakta kesepakatan mengikuti protokol kesehatan dan disclaimer ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Setelah Bapak Ibu menyetujui isi dari fakta kesepakatan dan disclaimer tersebut, harap memberi centang di kotak tanda sudah membaca dan menyetujui isi fakta dan disclaimer serta dilanjutkan step berikutnya. Bapak Ibu harap mengisi cabang dan jam ibadah onsite yang dipilih. Kemudian klik submit. Lalu Bapak Ibu akan mendapatkan nomor e-ticket untuk ibadah onsite sesuai yang Bapak Ibu pilih jika seat masih tersedia. Jika tidak tersedia lagi, maka Bapak Ibu dapat memilih tempat dan jam ibadah yang lainnya. Booking e-ticket dapat dilakukan setiap hari Senin, mulai pukul 9 pagi untuk ibadah onsite hari Minggu yang akan datang, demikian untuk minggu-minggu seterusnya. Booking e-ticket mulai dilakukan 6 hari sebelum hari H. Selamat bertemu di ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Berikut kami sampaikan tata cara mengikuti ibadah onsite di GBI PRJ Group CK7. Pastikan di mobile phone Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan sudah terdaftar di aplikasi tersebut. Setiap yang hadir wajib mendaftar secara personal di mobile phone masing-masing. Pada saat Bapak Ibu tiba di tempat ibadah, wajib untuk scan aplikasi Peduli Lindungi dengan status berwarna hijau. Kemudian Bapak Ibu memperlihatkan e-ticket, tanda bahwa Bapak Ibu sudah terdaftar di ibadah tersebut kepada pengerja gereja yang bertugas. Harap Bapak Ibu hadir di tempat dan jam ibadah sesuai dengan yang Bapak Ibu booking. Untuk saat ini sesuai ketentuan, maka yang diperkenankan mengikuti ibadah onsite berusia 18 sampai dengan 60 tahun. Bapak Ibu wajib menggunakan masker medis dengan suhu tubuh maksimal 37,3 derajat Celcius. Sebelum memasuki ruang ibadah, Bapak Ibu diminta untuk memakai hand sanitizer serta menginjak alas kaki khusus yang menggunakan disinfektan.
Kemudian Bapak Ibu harus mengikuti security check demi untuk keamanan dan kenyamanan dalam mengikuti ibadah. Setelah itu Bapak Ibu harap scan e-tiket sampai keluar tanda e-tiket Bapak Ibu berhasil di check-in. Sebelum memasuki ruang ibadah, Bapak Ibu dapat memperlihatkan e-tiket Bapak Ibu yang sudah berhasil di check-in tersebut kepada pengerja gereja yang bertugas. Khusus minggu pertama dan ketiga, setelah scan e-tiket, Bapak Ibu harap mengambil roti dan anggur perjamuan kudus sebelum mengikuti ibadah di tempat yang tersedia. Ruang ibadah onsite sudah disteril dengan menggunakan disinfektan khusus yang dipesan langsung dari USA yang mendapatkan EPA approved. Selama mengikuti ibadah onsite tersebut, Bapak Ibu diminta untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti wajib tetap menggunakan masker medis, hindari berkerumun, tidak memindahkan atau menggeser kursi. Setelah selesai mengikuti ibadah, harap Bapak Ibu keluar dari ruangan ibadah sesuai arahan dari worship leader dan tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Sampai berjumpa di ibadah onsite Minggu 14 November 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom komunitas dewasa muda di CK7. Terima kasih sudah berjoin bersama kita dari awal ibadah sampai sekarang. Semoga kita semua diberkati dan ada dalam perlindungan Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk pembicara yang sudah memberkati kita dengan luar biasa melalui firman Tuhan yang menguatkan dan membangun iman kita. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dan detail bisa dilihat di layar saudara-saudara semuanya. Saya akan membawakan beberapa pengumuman saudara-saudara komunitas dewasa muda di CK7 bahwa kami memiliki kul-kul yang khusus untuk para dewasa muda, yang professionals dan yang couples. Ya, di GBI PRJ dan juga di GBI HCR ada kul-kul yang menjadi wadah untuk para yang professionals dan yang couples. Silahkan hubungi DM kami at 2pm_GBI PRJ dan at U-turn_GBI HCR. Saudara-saudara, perlu saya highlight bahwa di GBI PRJ kita sudah mempunyai kul yang khusus untuk pasangan muda yang memiliki bayi-bayi yang sungguh menggemaskan. Ya, seringkali kami overtime dalam pertemuan kul kami karena kita membahas tentang segala macam dinamika yang terjadi di dalam kehidupan pasangan muda yang baru mempunyai anak. Silahkan tune in dan bisa hubungi di Instagram kami. Dan juga ada kul-kul yang professionals yang begitu dinamis sehingga bisa memberkati kita dan menjadi wadah buat kita mempunyai interaksi yang baik dengan sesama pencari dan pengasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan bersatu dalam doa dan kiranya kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami mau bawakan bangsa Indonesia ke hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau ucapkan shalom atas negeri ini yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan Kau boleh halau semua Tuhan virus dan semua segala macam permasalahan yang ada di negeri ini. Biar kiranya Tuhan, berkat Tuhan boleh menaungi negara ini. Kami juga berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemimpin yang membuat keputusan atas negara dan rakyat Indonesia. Biar kiranya Tuhan takut akan Tuhan dan kasih kepada sesama manusia boleh ada di dalam setiap pertimbangan mereka dalam membuat keputusan. Tidak lupa kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, GBI PRJ Group CK7. Kami berdoa, kami mau mengucapkan berkat untuk Pak Niko sebagai senior pastor dan juga Dr. Yanto dan semua pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang sudah begitu luar biasa menabur benih rohani di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, tangan perlindungan-Mu nyata di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan supaya gereja kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong banyak Tuhan yang membutuhkan baik secara jasmani ataupun rohani Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang ada di garis depan dalam melayani masyarakat dalam menalangi kasus COVID ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, penghiburan. Tuhan supaya mereka juga mempunyai kebijaksanaan untuk menolong banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan kiranya Engkau angkat tangan di hadapan Dia dan terima berkat dari
Allah Bapa, kasih setia Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama kita semua, para young couples dan young professionals. Biar apa yang kau lakukan itu dijadikan Tuhan berkat. Apa yang kau buat, apa yang kau ucapkan itu menjadi berkat buat banyak orang. Biar kiranya jalan-jalan kehidupan kita, keseharian kita boleh mencerminkan dan membuat namanya dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.